Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini Kamis 20 Syawal 1438 Hijrah bertepatan dengan 13 Juli 2017 Masehi. Kita masih mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita dan telah kita tunaikan salat zuhur berjamaah insyaallah dengan amalan sunnahnya. Itulah kita bermohon pada Allah semoga ibadah yang telah kita tunaikan sampai siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi amalan ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi kajian kita di masjid ini teragendakan seperti biasa dengan tema tazkiyatun nafs. Hanya dalam momentum ini karena ini masih pertama kali kita bertemu di bulan Syawal, kemudian masih dalam konteks bulan Syawalnya juga, saya ingin menyampaikan dulu satu materi penting yang barangkali tidak semua kolega-kolega kita dari kalangan muslim yang beriman kepada Allah memahami tentang materi ini dengan baik. Sehingga kadang-kadang lupa, ya setelah selesai Ramadan, larut dalam kebahagiaan pasca Ramadannya, tapi lupa dengan satu amalan penting yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Amalan ini persis diisyaratkan di bulan yang sekarang tengah kita lalui. Jadi ada amalan-amalan khusus di bulan Syawal yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, langsung bahkan ayatnya turun dari Al-Quran untuk membimbing kita memaksimalkan ibadah ini, khususnya di bulan Syawal yang tengah kita lalui. Jadi hari ini kita akan coba keluarkan dulu bahasan ini tentang amalan Syawal dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan-jangan yang Anda ketahui cuma puasa saja, padahal ada amalan yang lainnya, gitu kan? Sudah? Baik, amalan Syawal dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, ada 3 jenis amalan. Saya ulang, ada 3 jenis amalan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk dimaksimalkan di bulan Syawal. 3 amalan ini, 1 adalah amalan yang dikerjakan di awal Syawal, khususnya tanggal 1 Syawal. Di spesifik tanggal 1 Syawal. Walaupun nanti asar itu dampaknya masih menyebar di sekitaran awal-awal Syawal. Mungkin ada yang 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal masih mengerjakan itu. Tapi secara spesifik dikerjakan di tanggal 1 atau di hari pertama di bulan Syawal. Amalan kedua, yaitu amalan yang dikerjakan di bulan Syawal, terbuka dari awal Syawal sampai akhir Syawal. Terbuka dari awal Syawal sampai akhir Syawal di luar tanggal 1 Syawal. Dari tanggal 2 sampai dengan akhir Syawal. Misal 30 Syawal. Jadi kalau kemarin Ramadan 29 hari, berarti Syawalnya sekarang 30 hari. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 30 ini terbuka amalan ini. Dan ini cuma di bulan Syawal, Pak. Jadi kalau antum nggak dapat bulan ini, antum harus tunggu tahun depan. Dan belum tentu hidup tahun depan, ya. Jadi kalau kehilangan yang ini, kita belum tentu berpeluang mendapatkan tahun yang akan datang. Yang ketiga, amalan yang dilakukan di bulan Syawal, tapi tidak dibatasi berhenti di akhir Syawal, berlanjut terus sampai pasca Syawal. Dimulai di bulan Syawal, saya dikerjakan, dimaksimalkan di bulan Syawal, diteruskan pasca Syawal. Ini cukup menarik urutannya nih ya. Kalau yang pertama pembuka Syawal, tanggal 1-nya aja atau awal Syawalnya. Yang kedua sampai akhir Syawal di luar tanggal 1-nya. Yang ketiga dimulai dari bahkan Syawal sampai lewat Syawal, Dzulqi'dahnya, Dzulhijjahnya, Al-Muharramnya sampai ketemu Syawal yang akan datang lagi. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau misal saya ilustrasikan dalam bentuk
Kemudian bagian tulisan, bismillah. Kemudian kita bagi petanya, misal pada 3 bagian utama yang tadi kami sampaikan. Bismillah. Jadi ada amalan Syawal, dalam Al-Quran dan Sunnah, kan? Terturunkan jenisnya 1, ada yang di awal Syawal, terkhusus ya pada hari pertama atau tanggal 1 Syawal. Yang kedua, ada yang berlaku dari awal sampai akhir Syawal, kecuali tanggal 1-nya. Jadi tanggal 1-nya tidak dikerjakan. Dan yang ketiga, tidak dibatas dari mulai sampai awal Syawal, dari mulai Syawal sampai tidak terbatas, sampai pasca Syawal, tidak terbatas. Ini 3 amalannya. Baik, kita turunkan pelan-pelan. Pertama, amalan di awal Syawal yang terkhusus tanggal 1 saja. Fokus. Isyaratnya ada di Quran. Pertama, surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Nanti kita bacakan keterangan hadis ya pasca ini dari keterangan Nabi SAW dalam Al-Bukhari. Kita lihat. Lihat sini. Setelah Allah menerangkan tentang bulan Ramadan dan hukum Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, kan? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian terus setelah menerangkan hukum puasanya, maka di ujungnya, lihat ujung kalimatnya, ujung ayatnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa tujuan kita menunaikan ibadah puasa? Setelah selesai kita berpuasa itu, supaya 1, kata Al-Quran, Anda bisa meningkatkan takbir. Fokus. Atas hidayah yang telah Allah berikan selama Ramadan. Kemudian yang kedua, meningkatkan syukur atas segala nikmat pemberian yang Allah telah anugerahkan selama Ramadan. Selama Ramadan Allah berikan kita hidayah, petunjuk untuk berubah. Bukankah sebelum Ramadan, mohon izin, fokus salat kita kadang-kadang di fardu aja. Bahkan ketinggalan fardu pun perasaan kita masih biasa. Bukankah saat Ramadan itu muncul, jangankan fardu, salat sunnah ketinggalan aja kita merasa gelisah? Anda ketinggalan tarawih aja kan udah gak tenang tidur kan? Padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Kita dipaksa untuk berubah. Sebelum Ramadan ada orang minta di depan mata kita, belum tentu diberi. Tapi saat Ramadan kan yang nggak minta pun Anda catat, Anda cari. Dari mana fakirnya, di mana miskinnya, saya pengen ikut bakti sosial. Ramadan tuh. Ya, Allah kasih kita arah untuk berubah. Ya. Setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, ada perubahan, ada kenikmatan ibadah dan sebagainya, maka selesai Ramadan, nanti ada ibadah-ibadah yang diminta oleh Allah untuk ditingkatkan. Khususnya dimulai kemudian di awal Ramadan di tanggal 1 pada khususnya. Nah, suasana ini fokus, ini yang mau saya tunjukkan bentuk ibadahnya. Ternyata bukan dalam bentuk lisan saja, tapi nanti dilukiskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Lihat kalimatnya, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu akan punya 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi. Lihat, farhatun 'inda fitri. Suasana ibadah ini disebut oleh hadis Nabi dengan istilah farhah. Farhatun, ibadah yang penuh dengan kebahagiaan. 'Inda fitrihi. Fitrun, kalimatnya fitrun. Ini poinnya. Hari pertama di bulan Syawal disebut dengan hari apa? Masih ingat? Oh, Lebaran apalagi. Baik. Coba lihat hari pertama di bulan Syawal. Baik. Ibu bapak kalau selesai Ramadan kemudian merayakan apa? Tuh, kalau merayakan baru tahu. Idul Fitri itu kapan? 1 Syawal. Jadi 1 Syawal disebut apa? Idul Fitri. Id Fitri. Tanggal 1 Syawal disebut dengan Id Fitri.
Kembali kepada fitrun. Bukan kembali cari fitri, bukan. Lihat sini. Kembali kepada fitri. Apa tafsiran dari fitri? Hadis Nabi. Dari mana tafsiran hadis Nabi ini? Dari ayat Quran. Ini mau saya terangkan. Jangan-jangan selama 1 Syawal kemarin kita tidak bisa memaksimalkan petunjuk Nabi ini, yang hasilnya seharusnya kita teruskan sampai hari ini. Walaupun itu dimulai ibadahnya di tanggal 1-nya saja. Paham? Baik. Pertama lihat sini. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Amalan pertama ini disebut oleh Nabi sebagai amalan yang menghasilkan bahagia. Jadi orang mengerjakannya bahagia. Ini agak unik nih. Satu-satunya ibadah kata Nabi yang saat dikerjakan itu orang semua bahagia. Hampir nggak ada yang mengeluh, bahagia. Sebagai contoh begini, tidak semua ibadah ketika dikerjakan suasana hati bahagia semua, tidak semuanya. Bapak kalau sholat bahagia nggak? Halo? Ibu kalau sholat bahagia nggak? Enggak, Masya Allah. Mau bilang bahagia takut salah, mau bilang enggak keterlaluan gitu kan? Baik. Tapi begini, biasanya kalau orang bahagia itu jangankan ditunaikan, dengar informasinya aja sudah gembira. Antum dapat berita, anak antum lahiran, baru beritanya aja, belum pegang anak ya kan sudah gembira kan? Jadi umumnya bahagia itu ketika mendapat infonya walau belum dikerjakan itu sudah ada rasa kepada hati. Kalau orang sholat bahagia, panggilan sholat apa? Adzan, dengar adzan aja pasti bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kok udah duhur lagi? Cepet amat ya. Nah, ini ada menunjukkan suasana hati yang berbeda gitu. Jelas ya? Ada suasana hati berbeda. Ini ada yang unik. Tapi yang ini kata Nabi, baik yang khusyuk ataupun yang tidak khusyuk itu ikutan bahagia Pak. 1 Syawal ini. Di baik orang yang Ramadannya maksimal, yang tidak maksimal, pokoknya ketika sampai 1 Ramadan itu sama ikut bahagia. Apa amalannya? Baik. Kata Nabi, farhatun inda fitrihi. Amalan yang pertama, kebahagiaan itu diraih ketika dia menemukan fitrinya. Ini. Apa tafsiran dari fitri, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu? Itu bisa dibagi kepada 3 amalan utama berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tafsiran ini, tafsiran pertama, 1 bisa diartikan dengan makanan. Makanan. 1. Di kata fitrun ini seakar dengan kata futur. Kemudian prakteknya disebut dengan iftar. Iftar. Bukankah antum saat puasa kalau masuk maghrib kan disebut iftar ya? Ya iftar dulu, iftar jema'i. Apa artinya iftar? Asalnya bukan buka, asalnya makan. Gak pakai makan. Jadi makanan pertama kali yang dimakan, baik, makanan pertama kali yang dimakan, yang kita nikmati itu disebut dengan iftar. Ya jelas ya, makanya sarapan disebut futur dalam bahasa Arab. Karena itu yang pertama kita makan. Di saat Anda puasa, Anda tahan lapar dan haus, tidak makan minum dari sejak subuh, kan? Kemudian sampai maghrib Anda makan, pertama kali Anda makan itu yang disebut dengan iftar. Padahal belum tentu kemudian, mohon maaf ya, yang kita nikmati itu bisa macam-macam, belum tentu semuanya sama. Tapi poinnya, kenapa disebut dengan iftar? Ingin menunjukkan ada sesuatu yang dimakan atau dinikmati. Bisa makanan, bisa minuman. Jelas sampai sini? Jadi, kalau disebutkan iftar, senilai dengan kata futur, akarnya dari kata fitrun. Jadi kalau disebutkan fitrun, ini bisa berarti pertama makanan atau minuman, tepatnya jamuan lah, ya, hidangan. Hidangan yang dimakan atau diminum. Fokus pelan-pelan. Saya beri pertanyaan singkat sederhana saja. Bapak Ibu kalau sedang buka, senang nggak waktu puasa kemarin? Saking senangnya, jangankan saat makan, dengar azan aja udah gembira. Silahkan cek. Ini menu teh manis gitu kan. Kemudian ada jus alpukat, ada kolang kaleng, ada kolak macam-macam. Allahu Akbar, baru takbir, aus hilang. Begitu diminum dhahabadh dhama, tuh langsung hilang tuh, padahal baru 1 tegukan. Ya, wabtalatil uruq, tenggorokan basah. Itu benar betul hadis Nabi itu. Begitu masuk teh manis baru seteguk, itu dhahabadh dhama, haus langsung hilang, tiba-tiba kayaknya sudah nikmat aja. Makanya Nabi sebutkan suasana orang saat buka puasa itu begitu gembira. Jadi kalau Anda boleh makan dari maghrib saja, hanya sampai menjelang subuh begitu gembiranya, maka bagaimana kalau hidangan itu ditampilkan dalam bentuk seharian?
Boleh makan dari subuhnya, bahkan sebelum subuhnya sampai isyanya. Dan menunya sangat lebih variatif lagi. Menu di hari pertama Syawal beda dengan menu saat kita buka di hari-hari Ramadan. Menunya lebih banyak lagi, bahkan yang nggak ada diada-adakan, bahkan terjadi banyak keanehan. Luarnya kongwan, isinya rangginang. Cuma di sini. Makanya disebut ini oleh Nabi SAW, ini puncak kebahagiaan. Di Anda hari-hari Ramadan saja sudah bahagia buka, apalagi ketika mendapatkan puncak ini, yang boleh makan sepuasnya. Sekarang yang tadinya subuh mulai nggak boleh makan, sekarang boleh makan, hidangan banyak dan sebagainya. Maka amalan ini disebut oleh Nabi SAW sebagai amalan puncak kebahagiaan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah harus orang khusyuk yang menikmati kebahagiaan untuk makan ini? Tidak. Mau yang khusyuk, mau yang tidak, mau yang puasanya belum dibayar, mau yang sudah sempurna semua, ketika masuk Idul Fitri pertama kali, ini pasti semuanya bahagia. Maka dari itu, amalan sunnah pertama, ketika masuk momentum di hari pertama Idul Fitri ini, di hari pertama bulan Syawal, ini amalan utamanya menampilkan kebahagiaan dalam bentuk bisa berbagi dengan sesama. Ini amalan pertama. Ini. Satu Syawal. Karena itu bagi orang yang tidak memiliki bagian untuk dibagi, bahkan untuk dirinya sendiri, maka karena itulah kemudian menjelang hari-hari awal Syawal itu, bahkan ada syariat. Awas, hati-hati, ada syariat yang berlaku hanya di bulan Ramadan. Dikeluarkanlah kemudian satu zakat, yang zakat ini disiapkan membuat orang bahagia ketika muncul di awal Syawal atau di Idul Fitri itu. Apa zakatnya namanya? Bukan fitrah. Bukan fitrah, ingat. Tidak ada zakat fitrah dalam hadis. Nama fitrah itu nanti dari tafsiran hadis, dari bahasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bukan fitrah tapi fitri. Silakan Bapak Ibu cek ya, di dalam hadis-hadis Nabi, kalimat zakat yang disebut zakat fitrah itu, kalimat hadisnya menyebutkan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kalimat fitrah itu nanti tafsiran dari Ibnu Abbas mengambil salah satu makna dari kata fitri. Nanti saya tafsirkan di akhir. Bahasa Nabinya bukan fitrah tapi fitri. Beda antara fitri dengan fitrah. Kalau fitri itu jenisnya, materinya. Kalau fitrah itu diantara maknanya. Kenapa disebut fitri? Dari kata makanan tadi. Jadi kalau Anda ingin berzakat dikeluarkan bagi para penerimanya, yang dikhususkan zakat untuk awal Syawal ini, di akhir Ramadan itu, persiapan awal Syawal, itu zakat dalam bentuk makanan. Bukan dalam bentuk yang lain. Walaupun dititipkan dalam bentuk uang, tapi disalurkan kepada penerimanya dalam bentuk makanan. Bisa sembako, bisa yang lainnya dan sebagainya. Sehingga diharapkan ketika masuk awal dia di bulan Syawal, masuk Idul Fitri, dia bisa berbahagia karena mendapatkan makanan untuk ibadah kemuliaan dia di awal Syawal. Paham? Halo? Paham? Paham. Tahan sampai situ Mas, hapusnya saya teruskan dulu. Jazakallahu khair. Perhatikan sini. Jadi kalau saya teruskan, ibadah yang pertama terkait dengan awal Syawal, di tanggal 1 itu, pertama kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam isyarat Al-Qur'an, ini untuk memaksimalkan makna fitri dengan berbagi, bahkan muncul dalam bentuk zakat supaya orang bisa memaksimalkan ibadah yang pertama ini. Ya. Dan berbahagialah kita Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya, ini kita patut berbahagia bahwa di antara sekian banyak umat muslim di dunia ini, di negara kita lah yang kemudian ini dijadikan culture. Semacam sudah kebiasaan tradisi kita yang menghadirkan makanan, yang kemudian saling bersilaturahim dan sebagainya. Saya sarankan kepada Anda semua, ini yang luput di sini. Ketika Anda berbagi, mengunjungi orang bawa makanan, itu jangan diniatkan tradisi, rugi Anda. Niatkan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ini poinnya. Ini tiap tahun kita buat makanan, barangkali cuma untuk dijadikan jamuan aja. Anda nggak niatkan dengan ini. Kalau Anda nggak niatkan ini, Anda nggak dapat bagian dari ibadahnya. Ayo kita maksimalkan, barangkali ini yang luput. Coba saya mau tanya ya, pada Bapak dan Ibu nih. Bapak Ibu kalau kedatangan tamu sore ini, bikin makanan nggak? Bikin minuman? Kenapa? Karena ada tamu. Biar Nabi mengajarkan bukan ada tamunya, karena Nabi perintahkan kita untuk bikin itu. Di bagi orang beriman itu lihat kalimatnya. Anda kalau belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor 16, lihat kalimat Nabinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada hari Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi saat kita menyambut tamu dengan makanan itu bukan karena tamunya mau datang, karena Allah perintahkan kita untuk bikin makanan. Kalau Allah nggak perintahkan, sekalipun dia datang serombongan, saya nggak akan bikin kalau Allah nggak perintahkan. Tapi karena Allah perintahkan saya bikin makanan, saya buatkan. Karena Nabi perintahkan saya hidangkan minuman, saya perintahkan.
Jadi ketika kita mengerjakan berdasar perintah Allah, bukan cuma makanan yang dihidangkan, bukan cuma adab yang dihadirkan, tapi ada pahala yang dituliskan di situ. Saya beri contoh gini. Kalau Bapak Ibu misal kedatangan tamu malam-malam jam 2, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka nggak? Why? Susah juga ya. Baik, saya mau ambil level Nabi, Rasul. Ya, ini Nabi, Rasul, saya ulang ya. Ini Nabi, Rasul, kemudian bukan cuma Nabi Rasul, dekat dengan Allah. Saking dekatnya punya gelar Khalilullah. Ya, punya gelar Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan dari keturunannya hampir semua jadi nabi, Pak. Istri pertamanya Sarah melahirkan nabi. Ya, jadi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah melahirkan Ishak. Dari Ishak turun Yakub, dari Yakub turun Yusuf. Sejaman dengan Yusuf, familinya ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dari sepupunya Imran. Imran menikah dengan Hannah, turun Maryam. Maryam lahir Isa. Sisi yang lainnya lagi, nanti ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman dan seterusnya. Menikah dengan Hajar. Sebelum lahirnya Ishak, lahir Ismail dari rahim Hajar alaihissalam. Dari Ismail muncul Nabi Muhammad SAW. Kalau anda urut ketemu sampai ke Nabi Ismail. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Andri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Saya ingin katakan ada seorang nabi, seorang rasul dekat dengan Allah, surganya jelas, anak-anaknya hampir semuanya nabi dan rasul. Begitu kedatangan tamu malam-malam diterima oleh beliau. Antum nabi bukan, rasul bukan, belum tentu dekat dengan Allah, keluarganya nggak semua jadi nabi, kedatangan tamu malam-malam, masya Allah. Nabi Ibrahim yang jelas surganya diterima, antum yang belum jelas masih mau menerima. Baik, saya mau kasih ilustrasi begini. Yang saya maksudkan begini. Yang saya maksudkan, karena ini perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, jangankan kita, Nabi aja ngerjakan. Quran surah 51, ayat 24. Sampai ayat 30-nya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, saya bacakan ayatnya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam? Tapi dimuliakan. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Tiba-tiba masuk malam-malam, kalau kita ilustrasikan bukan tamu biasa, bukan 1-2 orang, agak banyak. Taruhlah rambutnya agak panjang, jubahnya putih gitu kan. Tengah malam. Iddakhalu alaihi, datang kepada beliau, faqalu salama, mereka mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Antum taruhlah berani kan, ada yang mengucapkan malam-malam jam 2 tuh, assalamualaikum, assalamualaikum, masya Allah. Dijawab tidak? Oh jangan, salah kalau nggak dijawab, dosa. Sebab mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Quran surah keempat ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau ada orang mengucapkan salam, maka jawab, hukum menjawabnya wajib dengan yang lebih baik. Jadi kalaupun antum belum buka, minimal antum jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan? Masya Allah. Ini begitu dibuka, Bu, Pak. Allahu Akbar. Qaumun munkarun. Ini orang asing. Saya tidak kenal. Kalau orang asing berarti capek, bukan orang sini. Telah menempuh perjalanan panjang. Perhatikan, saya ingin tunjukkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim ini begitu sangat dekat dengan Allah sampai memuliakan tamunya luar biasa. Kalau dari jauh berarti lelah, saya tidak boleh banyak tanya. Dipersilahkan langsung masuk, istirahat. Beliau sendiri faragha ila ahlihi, datang ke istrinya Sarah, bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Ketika tidak ditemukan sisa makanan, faja'a bi'idlin samin, itu masih sempat-sempatnya Pak, nyari lembu di belakang, sembelih dulu. Jadikan gulai. Itu bisa bayangkan. Memang masalah mulai muncul, faqarrabahu ilaihim, begitu dihidangkan kepada tamu-tamu ini nggak disentuh. Jangankan dimakan, disentuh tidak, begini aja. Qala ala ta'kulun, berkata beliau, kau nggak dimakan? Diperhatikanlah secara seksama dari atas sampai ke bawah. Allahu Akbar, tengah malam, rambut panjang, jubah putih, lihat ke kaki, kaki nggak napak ke lantai. Ternyata malaikat yang sudah menyamar. Baik, bagaimana situasi antum kalau begitu tuh? Fa'ujassa minhum khifah, maka mulai khawatir. Agak ketakutan. Jadi Nabi pun pernah takut, itu biasa. Yang salah itu yang larut dalam ketakutan. Ya, qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Saya mau kasih rahasia di sini. Ini puncaknya. Lalu mereka berkata, kamu enggak usah takut.
Selama kita dekat dengan Allah, mengerjakan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ketenangan saat kita hadir dalam ketakutan. Tapi yang paling hebat, ketika Anda bisa memuliakan tamu karena Allah, sekalipun dia tidak mengharapkannya, maka Allah akan balas Anda dengan sesuatu yang luar biasa. Lihat kalimatnya. Bukankah tadi Nabi Ibrahim tinggal di rumah siapa? Coba cek. Sarah. Sarah punya anak atau tidak? Punya. Siapa nama anaknya? Ishak. Dalam posisi tadi, beliau belum mendapatkan keturunan. Sarah itu divonis, mohon maaf ibu, mohon maaf, divonis monofos, divonis mandul. Tidak mungkin punya keturunan secara medis dan klinis. Begitu Nabi Ibrahim mengamalkan amalan tadi, lihat, memuliakan tamu, dilakukan karena Allah, tiba-tiba tamu itu mengatakan, "Wabasyaruhu bighulamin alim." Allah balas kebaikan Anda dengan memberikan kabar, Anda akan punya anak dari Sarah, anak yang sangat cerdas. Istrinya kaget dengar itu dari belakang. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Istrinya yang mendengar tadi tiba-tiba kaget histeris, memukul pipinya mengatakan, "Apa yang seperti ini masih punya keturunan?" Qalu kadzalika qala rabbuk. Kemudian mereka berkata, ini ketetapan Allah. Innahu huwal hakimul alim. Kalau Allah sudah tetapkan, itu yang paling bijak, yang Allah sangat mengetahui. Teman-teman, barangkali antum ketika menjamu orang lain, memberikan makanan sekecil apapun, ketika Anda niatkan karena Allah, mungkin itu wasilah bagi Anda untuk mengabulkan doa-doa Anda. Ketika Anda niatkan sebagai ibadah. Ini tidak ada ruginya ketika Anda menjamu orang lain, niatkan bagian dari ibadah. Jangan-jangan cuman bikin, diminum pulang. Kalau cuman seperti itu, jangankan antum, non-muslim pun bisa mengerjakan itu. Demi Allah saya katakan, antum silahkan bertamu kepada teman-teman non-muslim. Demi Allah saya katakan, mereka pun akan menjamu antum. Di mana perbedaannya? Pada kalimat iman. Ini. Maka niatkan. Itu spirit tanggal 1 Syawal itu, spiritnya adalah contoh kepada kita agar berbagi kebahagiaan dengan siapapun dan diniatkan ini sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Coba antum yang masih mengunjungi itu, kunjungi paman, kakek, nenek, ibu, ayah, bawa makanan, bawa macam-macam, diniatkan apa itu? Ini bagian pertama. Ini dan disambung dengan takbir. Ya. Perbanyak takbir. Hari pertama, hari keberapa kita bertakbir di bulan Syawal? Hari pertama. Awas jangan terlampau soleh ya. Hari pertama. Kalau Idul Adha tambah hari kedua ya, hari ke-11, 12, 13. Jadi 10 Dzulhijjah antum takbir, 11 takbir, 12 takbir, 13 takbir. Yang bersama-sama di masjid dan sebagainya. Tapi kalau Idul Fitri, spirit takbirnya di hari pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba tunjukkan pada saya. Demi Allah saya katakan, saking bahagianya orang takbir, jangankan nunggu subuh, habis maghrib pada takbir Pak. Jangankan orang dewasa, anak kecil yang gak ikutan puasa, ikutan takbir. Makanya benar ketika Nabi menyebutkan suasana fitri itu suasana kebahagiaan, dihadirkan dengan ini. Tapi yang mau saya tunjukkan, coba cek ya sampai hari ini. Tadi kan saya katakan ini amalan di hari pertama, tapi akarnya, dampaknya terus melewati waktu-waktu pasca hari pertama, kedua dan seterusnya. Sekarang perhatikan, mohon izin, fokus. Takbir ini disebutkan oleh Quran, ala ma hadakum, setelah Allah memberikan hidayah untuk kita berubah. Jadi ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, itu kalimat di lisan, komitmen supaya Anda bisa berubah. Jadi lebih baik. Jadi kalau lisan Anda mengatakan Allahu Akbar, Allah, tapi Anda nggak mau berubah pasca Ramadan, Anda butuh kalimat apa lagi? Fir'aun saja nggak sanggup mengucapkan Allahu Akbar, padahal Allah kirimkan 2 nabi. Sekarang Anda, Nabi Muhammad cuma 1 sudah meninggal, lisan Anda digerakkan mengucapkan kalimat takbir. Anda bisa mengucapkan, tapi Anda nggak mau berubah. Anda perlu dikasih apa lagi? Coba cek Fir'aun. Ya, Quran surah ke-20. Ayat ke-43 sampai 44. Ini makhluk paling buruk, paling zalim. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobinya sembelih bayi, Bu. Quran surah kedua ayat 49. Bukan sembelih biasa. Yudzabbihuna abna'akum. Kalau ada perempuan mengandung, ditunggui sampai lahiran. Nanti yang masih berah itu kalau laki-laki langsung dibanting ke bawah, langsung digorok begini. Di sembelih itu ada 2 dalam bahasa Arab, Pak. Ada nahara, ada zabaha. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika. Nah, nahara itu sembelih unta yang tidak dijatuhkan. Jadi kalau antum sembelih unta itu nggak dijatuhkan dulu, langsung disembelih dalam berdirinya. Kalau yang pakai golok besar langsung begini, kalau yang kecil ditempel sedikit, cari nadinya langsung dipotong begini, disembelih. Tapi kalau zabaha nggak pakai tasydid, zabaha itu artinya disembelih dengan dijatuhkan dulu.
Makanya kambing, sapi, kerbau, ayam dan sejenisnya itu dijatuhkan dengan cara yang baik baru disembelih. Kalau tidak pakai tasdid, dzabaha berarti sekali sembelihan. Jadi kalau nyembelih cuma begini, selesai. Makanya kata Nabi, idza dzabahtum fa ahsinudz dzibhah. Tidak pernah menggunakan tasdid. Kalau Anda sembelih, baguskan sembelihan. Jadi tajamkan pisaunya. Itu pun tidak boleh dilakukan di depan hewan. Agak menjauh. Nggak boleh antum datangkan kandidat selanjutnya, siap-siap. Itu nggak boleh. Ya, dosa itu. Ya, nanti bulan depan kita belajar fikih Idul Adha. Nah ini fa ahsinudz dzibhah. Jadi langsung sembelihan. Tapi kalau Anda tambahkan tasdid begini, dzabbaha itu artinya mengulang-ulang, menggorok berlangsung berurutan terus begini. Menggorok dengan berlanjut. Coba cek. Algojo Fir'aun itu ketika dilukiskan oleh Quran menyembeli itu bukan menggunakan nahara tapi dzabaha dan pakai tasdid, dzabbaha. Dan kalimatnya bukan pakai fi'il madhi tapi mudhari, menunjukkan terus-terusan, yudzabbih. Quran surah kedua ayat 49. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman keluarga Fir'aun yang menyiksa kalian dengan siksa yang paling dahsyat. Lihat, begitu lahir, ambil, banting ke bawah, gorok terus-terusan begini. Ini Fir'aun. Tapi tahukah Anda, saking rahmannya Allah kepada manusia paling zalim pun berlaku hukum rahmannya Allah. Sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan, diberikan hidayah untuk berubah. Saya mau tunjukkan, diberikan hidayah untuk berubah. Dikirimkan 2 orang nabi sekaligus, Nabi Musa, Nabi Harun. Kita aja umat akhir zaman cuma 1 nabi, nggak pernah lihat. Ini 2 nabi. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Yang lebih menarik, 2 nabi ini diperintahkan langsung oleh Quran untuk berkata-kata dengan lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi Anda tidak boleh berkata kasar, sampaikan dengan lembut, mungkin dengan kelembutan itu dia bisa berubah. Anda tahu apa yang terjadi? Kata-kata sudah lembut, 2 orang nabi sudah datang, tandanya ditampakkan, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat Allah di lisannya. Allahu Akbar tidak bisa dilakukan. Allahu Rabbi tidak bisa disebutkan. Allahu Ahad tidak muncul dari lisannya. Allahu Akbar. Lihat, 2 nabi dikirimkan tidak bisa mengucapkan itu. Zalimnya luar biasa. Sampai di ujung hidupnya baru menyadari. Antum bukan Firaun. Dikirimkan nabi. Kita nggak bisa lihat. Tapi seburuk apapun antum, coba perhatikan. Sebanyak dosa apapun kita pernah lakukan, bukankah lisan kita masih bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Dan hebatnya antum ucapkan itu pada hari pertama. Walaupun berat di lisan antum, tapi masih keluar juga. Dan ada yang ringan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan, Quran surah kedua ayat 185 menyandingkan kata Allahu Akbar takbir dengan kata hidayah. Walitukabbirullaha, dan Anda bertakbir kepada Allah itu ala ma hadakum, karena Allah telah memberi jalan pada Anda untuk berubah. Sekarang jalan itu sudah diberikan di lisan Anda, tinggal pilihan kita mau berubah atau tidak. Jadi kalau di hari pertama Anda bisa mengucapkan takbir, tapi hari selanjutnya Anda tidak mau berubah, padahal Allah sudah berikan jalan perubahan, maka Masya Allah, dengan cara apa lagi Allah tunjukkan kita untuk bisa berubah. Maksud saya begini, coba cek dari tanggal 1 Syawal sampai ke 20 Syawal ini, sudah 19 hari kita berlangsung, ada perubahan gak dalam hidup kita? Coba cek dalam ibadahnya, sholatnya ada perubahan gak? Ya, puasanya, sunnahnya, kemudian bacaan Qurannya, yang selama Ramadan kita dilatih, coba bandingkan perubahannya. Mohon izin ya, jangan membandingkan dengan saat Ramadan, itu salah. Bandingkan dengan sebelum Ramadan. Jadi kalau Anda sebelum Ramadan cuma baca Quran 5 ayat, saat Ramadan 5 juz, pasca Ramadan 50 ayat, artinya ada perubahan di situ. Kalau saat Ramadan wajar karena momentumnya berbeda, suasananya lain, semangatnya berbeda. Bandingkan dengan sebelum Ramadan, di situ kita mendapatkan bagian gambaran-gambaran kebaikannya. Paham sampai sini? Baik. Jadi itu yang kedua. Tafsir ketiga. Wala'allakum tashkurun. Orang yang berhasil kemudian puasa Ramadannya, dia membuktikan pada bulan Syawal dengan mengerjakan amalan Syawal, meningkat syukurnya kepada Allah. Ini poinnya. Kalimat syukur. Masya Allah. Ini kalau Anda belajar tafsir Quran dengan lebih dalam lagi, kita selalu menemukan bahwa pengetahuan kita itu selalu sempit. Lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi.
Satu, tadi makanan. Poinnya bisa berbagi. Kedua, bisa mengucapkan takbir. Poinnya ada perubahan. Ini meningkat syukurnya. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua ayat 185. Wala'allakum tashkurun. Dan supaya kalian bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau syukur itu korelasinya dengan apa? Syukur korelasinya dengan apa? Saya berikan jalan keluar sedikit. Kalau sabar itu korelasinya dengan musibah. Begitu ada musibah, ada ujian, kita sabar. Rumusnya di Quran surah kedua ayat 156. Alladzina asabathum musibah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang kena musibah itu? Yaitu orang yang sabar. Ayat 155-nya. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sabar berbanding lurus dengan musibah, ujian. Kalau syukur biasanya dengan apa? Nikmat. Dari mana taunya? Allahu a'lam. Syukur berbanding lurus dengan nikmat. Dari mana taunya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ibrahim. Quran surah ke-14 ayat ke-7. Lihat kalimatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur kepada Allah, maka nikmat Anda yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda dapati akan ditambah. Nah, sekarang lihat rumusnya, kembalikan, ini tidak mudah memahami ya. Syukur korelasinya berbanding lurus dengan nikmat. Di awal Syawal, saat Idul Fitri itu diisyaratkan oleh Quran, Anda akan banyak bersyukur. Maka isyarat pertama, di awal-awal Idul Fitri itu Anda kemungkinan akan memperoleh peningkatan nikmat. Silahkan cek. Bukankah saat awal-awal Idul Fitri ada yang bertambah dalam kehidupan kita? Baik. Makanan bertambah, baik. Pakaian berganti, kan? Baik. Bukankah di awal Syawal Idul Fitri ada penambahan nikmat bagi kita? Ada kiriman makanan, ada pakaian, anak kecil dapat uang, dapat macam-macam dan sebagainya. Masya Allah, yang dapat anaknya, yang ngambil ibunya gitu kan? Dan seterusnya. Baik. Kapan itu dapatnya? Idul Fitri. Tanggal berapa? 1 Syawal. Lihat, ini yang mau saya sampaikan. Korelasi nikmat yang diperoleh, yang dicontohkan miniaturnya di hari pertama bulan Syawal, tujuannya bukan untuk dikumpulkan. Jadi ketika Anda mendapatkan makanan, dapat uang, dapat ini, dapat itu, latihlah dari mulai dini kepada anak kita, termasuk pribadi kita. Semua titipan itu bukan untuk dibanggakan, tapi la'allakum tashkurun, untuk disyukuri. Dan persoalannya, ternyata bentuk syukur itu tidak hanya terukur dalam kalimat alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Bukan itu poinnya. Tidak pernah disebutkan syukur dalam kalimat-kalimat fiqih kecuali menunjuk kepada, ini poinnya, ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh. Ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh. Fokus betul ya. Dengan cara menggunakan nikmat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Itu yang dimaksud dengan syukur. Pada awal Syawal Idul Fitri, kita bahagia, senang karena umumnya mendapatkan penambahan nikmat. Nikmat dikunjungi, nikmat mendapatkan makanan, nikmat mendapatkan materi. Tapi pelajaran besarnya, kata Al-Quran, semua nikmat itu bukan untuk dikumpulkan, tapi untuk menjadi takaran bagi setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, sejauh mana kita menggunakan nikmat itu pada ketentuan yang telah Allah berikan. Lihat aplikasinya. 1. Saya nggak mau jauh-jauh dulu ya. Saya belum mau ke harta, belum mau ke pakaian, belum mau ke perangkat kehidupan kita. Perhatikan, nikmat kesehatan nikmat tidak? Nikmat. Mata yang sehat itu nikmat. Lisan yang sehat itu nikmat sampai ke ujung kaki. Pernahkah kita melihat sisi penjelasan dalam Al-Quran bahwa orang syukur dengan nikmat kesehatan dirinya adalah ketika perangkat tubuhnya digunakan pada sesuai dengan ketentuan Allah?
Coba cek lagi. Jangan-jangan selama ini mata kita tidak pernah digunakan sesuai ketentuan Allah. Sering saya ulang kalimat-kalimat ini. Orang beriman itu beda dengan yang belum ada iman dalam dirinya. Orang beriman itu ketika dia lihat di Quran, demi Allah saya katakan, semua ayat terkait dengan kondisi tubuh kita dan fungsi alat tubuh kita, itu umumnya dimulai dengan kalimat iman. Umumnya. Mata. Saya sering kali ungkapkan ini. Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk ikhwan laki-laki, ayat 31 untuk yang akhwat perempuan. Ketika menyebutkan mata, bukan untuk melihat. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang punya iman. Imannya dulu disebutkan. Kalau yang gak beriman, itu urusan dia. Tapi bagi yang beriman, ini ada aturan. Yaghuddu min absarihim. Syukuri nikmat matamu, gunakan pada yang benar menurut Allah. Yang baik-baik lihat, yang tidak baik palingkan. Maka muncul istilah ghaddul basar dari Quran. Memalingkan pandangan dari apa yang tidak Allah ridhai. Saya mau tanya pada antum, selama ini jangan ukur dulu dengan uang, jangan ukur dengan materi dan sebagainya. Allah kasih mata kepada kita, berapa kali kita mensyukurinya dalam sehari? Dan berapa kali kita mengistighfari fungsi mata yang pernah kita gunakan pada yang tidak tepat? Nabi aja sehari bisa 100 kali istighfar. Coba cek, jangan-jangan antum mau kesini pun salah lihat. Yang gak boleh dilihat juga. Ada aurat terbuka, ada gambar gak boleh dilihat, itu satu. Lisan, apa fungsi lisan? Mulut. Bicara yang baik-baik, tapi ketika menyebutkan fungsinya, Nabi menyebutkan fungsi iman dulu. Silakan cek, lihat hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketentuan ini hanya bagi orang yang punya iman. Kalau Anda merasa tidak punya iman, silakan, enggak usah dipakai. Tapi kalau Anda merasa punya iman tidak mengerjakan ini, ada yang salah dalam iman Anda. Ya, lihat kalimatnya. Faliyakul khairan aw liyasmut. Dia hanya boleh berkata yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Enggak ada pilihan ketiga. Di orang beriman itu mustahil mengucapkan kalimat kotor, mustahil. Jadi kalau ada orang beriman mengatakan kata-kata yang kotor, ada yang salah dalam imannya. Dia kalau nggak bisa dia akan diam. Penuh dengan zikir, kalimatnya istighfar, kalimatnya subhanallah, tasbih, tahmid. Malaikat saja, malaikat itu masya Allah tidak sanggup berkata kotor, tidak sanggup berkata kotor. Ya, masa bagaimana kita dengan yang bukan malaikat diperintahkan oleh Allah tapi keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Ini mohon izin ya. Mohon izin kembalikan lagi, coba cek. Kalau Anda merasa ingin mensyukuri nikmat dari Allah, maka cek lagi tubuh kita dulu sebelum pada yang lain, sampai ke ujung kaki. Makanya saking bersihnya lisan kita ini, nggak boleh berkata yang kotor. Saking nggak bolehnya, karena lisan kita bersih. Dilarang untuk mencela. Kalimat celaan dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada orang mudah mencela orang lain, sementara dia mengaku beriman, ada yang salah dalam imannya. Kalau orang nggak beriman mencela, dia nggak punya iman. Tapi kalau antum beriman mencela, ada yang salah dalam imannya. Pada yang tidak dibenarkan untuk dicela, pada yang tidak dibenarkan untuk dicela. Dusta, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Masuk ke tangan, lihat wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang curang. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Para pencuri itu potong tangannya, saking mulianya nggak boleh berbuat yang kasar. Daripada kotor lebih baik nggak punya tangan sama sekali. Coba cek. Saya selalu katakan begini, mata kita aja mungkin belum maksimal. Ada orangnya buta, usia 4 tahun, menghafal Quran sampai hafal. Antum dikasih 40 tahun mata sehat, untuk baca aja belum punya waktu. Antum butuh berapa tahun lagi? Ada anak-anak usia 5 tahun bisa berkata yang baik-baik. Antum dikasih 50 tahun masih keluar kalimat yang kotor. Antum butuh berapa tahun lagi untuk bisa berkata yang baik? Dan selalu ada kesempatan untuk berubah gitu kan. Kalau Allah sudah keluarkan kalimat takbir di lisan kita, Allahu Akbar, itu belum membimbing Anda untuk berkata yang baik, Anda butuh kalimat apa lagi gitu. Sampai ke ujung kaki, semua sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu. Kalau Anda mengaku hamba Allah, itu jalannya tawadhu. Itu kalimatnya tegas itu. Jadi kalau ada orang sombong, maaf, yamshun itu bisa dengan kaki, bisa dengan perangkat. Kalau dulu pakai kuda, sekarang kudanya robah jadi Ferrari, gitu kan? Kijangnya robah jadi Innova, gitu kan? Dan sebagainya. Jadi ada orang yang jalannya memang biasa, tapi kalau sudah masuk mobil, sombongnya luar biasa. Misal, jelas ya? Maka coba cek. Kalau kita sudah dalam perangkat diri kita belum bisa mengarahkan pada yang baik, maka ini amalan Syawal kita belum maksimal. Jelas di sini? Itu baru tubuh kita, belum pakaian, belum harta. Ada orang sepeda aja nggak punya, jarak ke masjid 5 kilo, jalan kaki ke masjid Pak. Antum cuma 5 meter masjid dengan rumah begini. Sepeda ada, motor ada, mobil banyak bahkan. Dan hebatnya lagi, mic masjid ngarah ke rumah antum begini. Antum belum kedengaran juga dan belum mau melangkah juga. Antum butuh apa lagi supaya mau ke masjid? Nah, ini poinnya. Jadi, amalan yang pertama,
Spiritnya di tanggal 1 itu adalah menunjukkan satu adanya perubahan ya, pada diri seorang muslim. Dia bahagia ketika masuk tanggal 1 Syawal, bukan bahagia karena puasanya selesai. Ya, nggak ada sahabat bahagia karena puasa selesai. Semua sahabat itu setelah puasa selesai justru menangis, menantikan setiap hari itu bisa Ramadan semuanya. Nggak ada yang bahagia. So, kebahagiaan itu ketika mereka mendapatkan nilai-nilai tadi. Bahagia ketika disebut oleh Nabi bisa berbagi. Bahagia karena mendapatkan petunjuk untuk berubah. Bahagia karena mulai bisa mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Coba cek, jangan-jangan kita bahagianya semua aja. Cuma dengan pakaiannya, cuma dengan makanannya, cuma dengan segalanya. Tapi tidak tampak perubahan dalam diri kita. Maka apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Mana kebahagiaan itu? Makanya kata Nabi, ditutup kalimatnya, wa farhatun yauma yalqahu rabbahu. Yaitu, mohon izin, pertama dia bahagia dengan puasanya, dan yang kedua, hina yalqahu rabbahu. Ketika dia datang kepada Rabbnya, membawa hasil dari puasanya. Itu poinnya. Jadi ada orang yang cuma bahagia, ikut numpang bahagia di Idul Fitri dengan segala kemewahan dunia, tapi ada orang meraih kebahagiaan hakiki dan dia mau merubah hidupnya, sehingga ketika dia berubah itu pulang kepada Allah, dia sudah membawa kebahagiaan karena membawa perubahan dalam hidupnya. Itulah kebahagiaan yang diharapkan di hadis tadi. Dan spiritnya 1 Syawal disebut dengan Idul Fitri. Ya. Ada sebagian sahabat kita sudah kembali menghadap Allah, mungkin mereka sudah lebih berbahagia dibanding kita. Kita masih punya waktu untuk berubah. Ya, jadi kalau sampai hari ini belum berubah, tidak ada manusia yang sempurna. Jangan merasa sempurna. Ya, kita punya salah dan saya pun punya salah. Tapi sebaik-baiknya orang salah adalah orang yang mau kembali. Tawab itu kembali, taubat itu kembali untuk jadi lebih baik. Silahkan cek orang-orang hebat itu kan bukan orang yang sempurna. Orang yang baik sekarang adalah orang yang punya kesalahan dulu. Ya, mohon izin, apakah setiap ikan yang gemuk itu selalu ada ikannya, dagingnya? Tidak. Ikan yang gemuk pasti ada tulangnya. Seperti ikan yang kurus pun selalu ada dagingnya. Jadi kalaupun kita sudah punya amalan banyak, jangan berharap tidak ada celahnya. Mungkin banyak kesalahan diperbuat. Jangan dipandang saya soleh, mungkin karena aib saya aja ditutup oleh Allah yang Anda tidak ketahui. Jadi kan? Karena itu saya ajak semuanya untuk berubah. Ayo, yang pernah mabuk tinggalkan mabuknya. Dulu Umar pernah mabuk 5 kali dalam sehari. Tapi ketika berubah, Umarlah yang menginisiasi peraturan tentang minuman keras supaya keluar langsung dari Allah, supaya diharamkan. Jadi berubah, sholat 5 kali dalam sehari. Dijamin masuk surga. Dan kuburannya di samping Nabi SAW. Ya, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, orang yang paling tegas, jadi khalifah. Dulu ada orang pernah bunuh 100 orang. Pernah bunuh 100 orang. Kemudian dia senang mabuk-mabukan, senang berzina. Tibalah masanya dia merenungkan, kalau saya begini terus kapan saya berubahnya? Tahu apa yang terjadi? Konsultasi pada seorang syekh. Kata syekh ini, tidak ada orang yang sempurna. Justru Allah memberi jalan kepada kamu untuk berubah. Kamu jangan tinggal di situ, pindah dulu ke tempat lain. Bukan karena kamu gak bisa jadi orang baik, tapi karena lingkungan kamu gak bisa membuat kamu baik. Coba teman-teman lihat, antum gak bisa sholat, bukan karena antum gak bisa sholat, mungkin lingkungan antum mendesain antum supaya gak bisa sholat. Lingkungan antum membawa antum supaya menjauh dari sholat. Lihat rumusnya, tinggalkan lingkungan itu, berguru dulu kepada syekh yang di sana, kan kamu belajar untuk berubah. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu dia berangkat di pertengahan qadar Allah, datanglah maut lebih cepat dari apa yang dia duga. Di ini tempat dia untuk belajar, ini nyata kisahnya. Dia berangkat dari sini, di pertengahan titik ini, ya jaraknya lebih sejengkal ke sini, dia meninggal. Belum sampai ke Majlis Ta'lim, meninggal. Turun berita dari langit, amalnya diterima, taubatnya diterima, masuk surga. Dan itu disiratkan di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah, lihat, yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad merubah hidupnya, lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, dia keluar dari rumahnya untuk berubah, belum sampai ke tujuan, wafat dia, thumma yudrikul maut, maut datang menjemputnya lebih cepat dari apa yang dia bayangkan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ikhtiar, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah bunuh 100 orang, pernah mabuk, pernah berzina, dia mau berubah, belum habis ilmu, tiba-tiba meninggal dunia, masuk surga. Antum berapa yang pernah antum bunuh? Pernah bunuh orang? Antum gak pernah bunuh orang. Pernah mabuk seperti orang tadi, pernah berzina seperti orang tadi, dan antum sudah sampai ke majelis ilmu, masa nggak bisa masuk surga? Ayo coba perbaiki tekadnya. Dan biasanya kalau orang sudah mendapat kesempatan hadir untuk berubah, hal pertama yang Allah berikan kepada orang itu adalah anugerah meninggalkan yang haram. Demi Allah saya katakan, kalau antum belajar benar, mendekat kepada Allah, selain ada peningkatan iman, antum akan mulai nggak suka dengan yang haram, dan Allah akan ganti dengan keberkahan. Saya kasih kisah sebentar ya. Ini masih tentang makanan. Jadi ada seorang pemuda,
ingin berubah, dan saya ajak para pemuda dimanapun berada untuk mau berubah. Yang pernah mabuk, yang pernah macam-macam dan sebagainya, tinggalkan semua itu. Kapan Anda berubahnya? Anda itu bisa memiliki manfaat. Kalau bisa berbuat baik, kenapa pilih yang buruk? Jadi orang ini kemudian singkatnya bertekad untuk berubah. Dikasih isyarat untuk belajar pada seorang syekh di masjid. Begitu datang, kata syekh ini, kamu mungkin gak sabar dengan saya diuji. Kata anak ini, saya akan berubah, saya akan sabar. Syekh ini punya kebiasaan sederhana, cuman makan kurma, minum air putih setiap hari. Qadarullah kemudian anak ini mengikuti, dia mau berubah. Hari pertama tahan, kedua tahan, ketiga tahan, yang keempat setan datang. Setan datang, sudah mulai berubah dia. Kata setannya, lihat bisikannya, jadi secara singkat saja ada godaannya. Kamu 3 hari makan minum cuman air putih, makan dengan kurma, kuat, bagus. Tapi syekh kamu kan mungkin sudah bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak menjadi murid yang berbakti, cari makanan yang baik, yang enak, hadirkan, hidangkan pada syekh kamu. Masya Allah. Antum pernah nggak belajar pada seorang guru terus ingin memberikan yang terbaik? Baik ya? Ada situasi itu. Tapi yang ini menarik. Begitu diambil kalimat tadi, ya saya harus mencari yang terbaik. Maka bakatnya yang sebelum berubah tadi dipraktekkan kembali. Dia pergi keluar dari masjid, kemudian menemukan satu rumah, ya dia lompat ke sini, ke pagarnya ngelihat ada makanan nggak. Ternyata tidak ditemukan. Dia lewat lagi ke sini, sebelum sampai ke rumah berikutnya sudah mencium bau. Ada masakan yang enak. Begitu naik ke atasnya, Masya Allah. Kan kalau tipe-tipe orang dulu terbuka gitu kan, dapurnya itu. Dia lompat ke situ, ada satu tungku, ada panci di situ, ya, yang sudah menghadirkan bau aroma makanan yang sudah nikmat. Begitu dibuka, ada 3 terong yang sudah matang. Nikmatnya luar biasa. Saat itulah kemudian setan masuk, lihat kalimatnya. Ambil lu terongnya, coba. Kalau enak, ambil itu, serahkan pada gurumu. Sampaikan persembahan dari murid yang selama ini telah engkau rawat. Kalaupun diketahui oleh pemilik terong, sampaikan gurumu yang minta, toh akan diberikan. Gurumu kan tokoh. Masya Allah. Pernah antum ke pasar minta diskon untuk Syekh Anu, padahal untuk antum gitu kan? Baik. Lihat muridnya bapak ini, padahal antum yang beli gitu kan? Oh, hati-hati, seperti kelihatan tipis tuh. Tetangganya si fulan, padahal nggak ada kaitannya. Dan dia belum tentu tahu apa yang terjadi. Masuklah kemudian godaan itu ke dalam dirinya. Lihat penjagaan Allah ketika orang sudah mulai berubah. Diambil terong tadi, diambil secuil, dimasukkan ke mulutnya. Begitu sudah mau dikunyah dan masuk ke kerongkongannya, tibalah di situ bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu haram. Itu tidak layak. Coba cek antum, kalau antum sudah merasa dekat dengan Allah, rajin, itu pasti akan ada getaran dari jiwa. Anda mengerjakan sesuatu atau mengambil yang bukan hak Anda, pasti hati Anda akan menolak. Gak percaya silahkan ya. Anda kalau sudah rajin ibadah, keluar dari masjid, pakai iseng sendal orang lain. Demi Allah saya katakan, hati Anda akan mengatakan itu bukan punya kamu. Itu bukan punya kamu. Kecuali kalau Anda jauh dari Allah, godaannya akan lain. Buang, itu bukan punya kamu. Punya kamu yang lebih bagus lagi sana. Lain Pak, suasananya lain. Maka ketika muncul itu disebut dengan burhan namanya. Fara'a burhana rabbi. Maka ketika muncul itu haram. Dia muntahkan karena takut kepada Allah. Dia tinggalkan rumah itu, dia kembali kepada syekhnya di masjid tadi. Lihat kalimat ini nyata, bukan karangan, tapi satu cerita yang sangat indah yang memberikan inspirasi untuk kita. Ketika dia kembali ke masjid syekhnya tadi, ternyata didapati di dalam masjid itu ada seorang perempuan sudah menghadap kepada syekhnya, di luarnya menunggu seorang lelaki yang sudah cukup sepuh. Ketika masuk mendekat ke pintu, dia nggak berani masuk, dia menunggu. Dipanggil oleh syekhnya, kelihatan. Ya bunayya ta'al, anakku sini katanya. Begitu datang, Masya Allah Pak, lihat kalimatnya. Ini ada seorang ibu baru ditinggal suaminya. Seorang ibu muda ditinggal suaminya, sudah habis masa iddahnya, dia mencari calon pendamping yang bisa menemaninya. Saya telah tetapkan untuk memilih kamu mendampinginya. Apakah kamu bersedia menikahinya? Bapak kalau dalam situasi tadi, ya baik, nyari makanan nggak ketemu, balik ke masjid disuruh nikah, baik. Kira-kira antum apa responnya? Baik, Masya Allah. Lihat. Orang ini karena sudah ada pendidikan dalam dirinya, dia mengatakan, Syekh, untuk makan saja saya ikut Anda, bagaimana saya bisa memberikan dia makan? Lalu apa jawab syekhnya? Kamu gak usah khawatir, dia mendapatkan warisan yang cukup banyak, dia hanya mengharapkan suami yang saleh. Kalau kamu mau bimbing dia, sudah ada kelengkapan hidup untuk kamu. Ayo, tawarannya naik, gimana? Maaf Bu ya. Tapi baru orang ini menerima. Ketika dia menerima, ternyata bapak sepuh yang di luar tadi itu adalah bapaknya si perempuan tadi. Maka datanglah dipanggil itu, dinikahkan pada saat itu. Dan pulanglah 3 orang ini ke rumahnya. Si suami ini ke rumah barunya.
Tahu apa yang terjadi? Begitu pulang ke jalur tempat dia ngambil terong tadi. Begitu lewat rumah pertama, dia agak tergesa-gesa. Ya, dia takut itu rumahnya, ternyata bukan, tenang hatinya lewat. Begitu rumah yang kedua, dia mempercepat langkahnya. Begitu dia mempercepat, ternyata tidak diduga ada tangan menarik di belakangnya. Ya zauji, hadhi baiti. Suamiku sayang, ini rumah kita katanya. Masya Allah. Ternyata rumahnya di tempat terong yang diambil tadi. Tidak bisa bayangkan. Sudah dagdikduk tidak karuan, sudah nggak jelas dia masuk ke dalam. Pertanyaan muncul, zauji, hal anta ja'i? Sayang, kamu lapar? Masya Allah, bala, ya saya lapar. Saya cuma minum dengan air putih, makan dengan kurma. Malah tunggu sebentar katanya. Ternyata si perempuan tadi masak terong itu sudah menyiapkan untuk calon suaminya. Dia pergi ke masjid. Maka mulailah dia datang ke dapur, dia melihat terong yang sudah bermasalah. Dia berkata, "Man akala bazinjani?" Siapa yang makan terong saya? Masya Allah. Antum kalau dalam posisi tadi apa yang dikatakan? Oh, jangan bilang kucing antum, hati-hati deh. Baik, apa yang terjadi? Karena sudah ada keterangan dalam dirinya, ada perubahan dalam dirinya, ada burhan yang Allah berikan kepada dirinya, maka keluar kalimatnya, wallahi demi Allah. Tadi itu terjadi situasi begini, sampai ketika saya akan makan cuilan itu, saya muntahkan karena Allah. Saya pergi untuk bertobat, saya kembali ke masjid, ketemunya sama kamu menikah. Masya Allah. Perhatikan Bu ya, dijawab oleh istrinya ini. Demi Allah saya katakan, kalau semua jawaban sama seperti istri ini tadi, maka tenanglah dunia. Lihat kalimatnya. Wallahi demi Allah, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah tadi, Allah kemudian berkenan menggantinya dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Secuil terong yang kau muntahkan karena Allah, ya, yang haram itu berkenan Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Jadi kalau Anda mau berubah mendekat kepada Allah terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, Anda mau berubah, Allah pasti akan tunjukkan. Allah gerakkan Anda tinggalkan yang haram, Allah turunkan rahmatnya, dan Allah bimbing dalam kebaikan. Tapi bukan alasan pulang dari sini Anda pulang cari terong, bukan. Itu satu. Jelas ya? Jadi kalau kita nggak mau berubah, mau sampai kapan lagi gitu? Itu poin pertamanya. 1 Syawal. Saya agak sedikit cepat ya. Kedua, amalan kedua yang berlanjut di 2 Syawal sampai dengan akhirnya 30 Syawal, kurang lebih 30 Syawal, awal sampai akhir Syawal. Tapi awal Syawalnya tidak memasukkan tanggal 1 nggak ikut. Apa amalannya? Ada di hadis Muslim, nomor hadis 1164 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis Muslim nomor hadis 1164 riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Kalimatnya, bismillah. Man shama Ramadan, siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan, di Ramadannya selesai. Oke? Siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian meneruskan dengan mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalimat bulannya diawali dengan kata min. Min di sini berfungsi untuk tab'id. Tab'id menunjuk dari bagian. Ya, bagian dari sesuatu. Jadi sebagian dari Syawal, nggak harus semua bulan Syawalnya. Kalau ada kata min, fokus, kemudian disandingkan dengan bentuk waktu ini seperti Syawal, maka waktu yang dimaksudkan itu tidak ada batas. Yang penting bagian dari Syawal. Bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Jadi Nabi ingin menyampaikan amalan selanjutnya yang dikerjakan di bulan Syawal itu tidak pada bulan yang lainnya, ada puasa sebanyak 6 hari. Dan itu cuma di Syawal, tidak di bulan yang lainnya. Baik, waktunya menunaikan puasa 6 hari ini di bulan Syawal, silahkan pilih.
yang sesuai dengan kepentingan kita, kemudahan kita menunaikannya. Dari awal Syawal pembuka sampai ke akhirnya, kecuali tanggal 1. Karena tanggal 1 itu hari bahagia, hari makan. Makanya haram hukumnya puasa di 1 Syawal. Walaupun cuma qadha. Qadha pun nggak boleh, apalagi yang puasa sunnah. Jelas? Baik, jadi ada kemudian isyarat dari Nabi, amalan yang kedua adalah menunaikan puasa di bulan Syawal, waktunya 6 hari, terbentang luas dari awal Syawal sampai akhir Syawal. Kalau Anda bisa menunaikan ini selama 6 hari ini, maka Masya Allah, lihat kalimatnya, kana yasumud dahra kullahu. Alhamdulillah. Maka orang ini seakan-akan sudah mengerjakan amalan puasa sepanjang tahun. Nabi menyebut puasa 6 hari ini yang digabung dengan bulan Ramadan itu seperti halnya mengerjakan puasa sepanjang tahun, selama setahun. Nilainya. Ya, nanti kita bahas dari mana dapatnya angka 1 tahun ini. Paham sampai sini? Baik, yuk kita mulai teruskan bahasanya. Dari mana dapat angka 1 tahun ini? Pertama, kita ambil kaidah dulu dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Di Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama, hadisnya qudsi. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang puasa itu berganda 10 kali lipat. Kalau di Ramadan 10 kali hari biasa. Kalau dia kerjakan 10 kali lipat amalannya. Jadi nilai 1 sama dengan berapa? 10. Kalau bahasa Qur'annya, man jaa bil hasadati falahu asyru amsalihha. Setiap mengerjakan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat nilainya, 10 kebaikan. Sekarang perhatikan sini. Kalau kita puasa Ramadan berapa lama? Sebulan. 29 sampai 30 hari. Ambillah kemudian yang bulat misalnya. Ambil yang bulat 30 hari. Baik, jadi kalau sekali puasa berapa nilainya? 10 kali biasa. Sekarang 30 kali puasa, kali 10 berapa? 300. Masya Allah. Saya mau tambah 6 hari dalam Syawal, tambah 6. Kalau satunya 10, 6 kemudian dikali 10 jadi berapa? 60. Masya Allah. 300 tambah 60? 360. 1 tahun ada berapa hari? Dalam Hijriah 353 hari. 353 hari. Maka bayangkan, ketika kita puasa tambah dengan Syawal, seperti halnya orang punya amalan sebanyak 360. Itu yang disebutkan dalam bahasa Nabi, orang yang puasa Ramadan tambah 6 hari seakan-akan puasa selama setahun. Paham ya? Dia punya pahala seperti orang puasa selama setahun. Jadi diurut, kalau satunya berbanding 1, ini 360. Jelas ya? Maka Anda dapat Ramadan selama sebulan 30 kali 10, 300. Kemudian tambah dengan 60, 360 dan dapat hitungan pahala yang luar biasa. Nah, tapi persoalannya kita belum turunkan ke hukum fikihnya. Nabi menyebutkan waktunya dari terbentang luas di bulan Syawal, dari awal Syawal sampai akhir Syawal. Nah, sekarang persoalannya tidak semua orang bisa menemukan waktu yang sama untuk berpuasa. Karena itulah para ulama sepakat menyebutkan 6 hari ini bisa dipahami dengan 2 hal. 1, bisa 6 hari berturut-turut bagi yang memudahkan untuk menunaikannya. Bisa juga dipahami tidak harus berturut-turut, yang penting ambil 6 hari saja. Karena kalimat nabinya tidak menyebutkan kalimat berturut-turut mengerjakan. Di Anda misalnya ambil sehari misalnya di sini, ambil sehari di pertengahan, ambil misalnya 2 hari di pertengahan, ambil 3 hari di akhir, nggak ada masalah. Yang penting hadis ini tidak mengatakan berturut-turut, yang penting tunaikan dapat 6 hari dari bulan Syawal. Jelas? Baik. Yang kedua, lihat sini. Ini yang paling penting. Tidak semua orang bisa menunaikan puasa ini, misal, langsung di awal Syawalnya. Karena dia masih menikmati ibadah yang pertama tadi, terkait dengan berbagi. Ya. Dikerjakannya di tanggal 1, tapi momentumnya terus bergerak. Kadang-kadang tanggal 2, kadang tanggal 3, nerima kunjungan ini, nerima kunjungan itu, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, kami ingin berikan rumus fikihnya. Lihat sini. Jika dalam satu keadaan, hukum bertemu dengan hukum lain, maka berlaku kaidah prioritas. Disebut fikih aulawiyah, fikih prioritas. Yang paling tinggi nilainya, itu yang didahulukan. Contoh, sunnah bertemu dengan wajib.
Mana yang paling tinggi nilainya? Wajib. Kalau sunnah bertemu wajib, maka sunnah kita hentikan, pindah kepada wajib kalau waktunya bersamaan. Contoh paling gampang, antum sholat qabliyah zuhur bisa 4 rakaat, kalau waktunya cukup, kalau waktunya mendesak bisa ambil 2 rakaat. Ini riwayatnya Ummu Habibah, ini riwayatnya Ibnu Umar. Jangan dipertentangkan, yang ini kalau lebih luas, ini yang lebih ringan. Masalahnya, ketika antum kerjakan yang 2 rakaat, rakaat keduanya tiba-tiba qomat. Ya, qomat. Antum masuk rakaat kedua, sedangkan iqamat berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, antum teruskan atau hentikan? Nah, dalam hal ini, Anda harus hentikan yang sunnah, langsung tunaikan yang wajib. Jadi jangan terlampau soleh, antum teruskan misalnya, nggak usah. Antum berhenti di sini, antum tunaikan yang wajib, karena hukum ini sudah memanggil di atas yang ini. Jelas ya? Ustadz, bagaimana status salat saya? Berita baiknya, Nabi menyampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari, lihat kalimatnya. Idza maridul abdu, kalau seorang hamba punya uzur, nggak bisa menyempurnakan amalan rutinnya, au safar, atau bahkan dia safar, tidak mengerjakan sama sekali amalan rutinnya. Maksud tidak mengerjakan itu, antum punya amalan sunnah, misal, antum mau ke Bandung, istirahat di kilometer 57. Begitu sampai di kilometer 57, macet luar biasa, antum jamaah qashar, duhur dengan asar dipertemukan di waktu duhur, tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu antum selesai, masih ada kesempatan luas misalnya untuk sholat sunnah, ya sambil menunggu jalanan lewat dan lenggang. Ada kesempatan, antum sholat sunnah lagi nggak? Tidak usah. Nggak usah sholat sunnah, awas, hati-hati. Yang fardu aja dikurangi, masa mau tambah dengan sunnah? Jadi jangan terlampau berlebihan di sini, ya. Jadi antum tidak kerjakan sholat sunnah, karena yang fardu aja dikurangi. Nah, kalau anda terbiasa mengerjakan sholat sunnah sebelumnya, itu anda nggak kerjakan sholat sunnah, pahala sholat sunnahnya dituliskan sempurna. Sempurna. Persis kasus yang ini, antum sholat sunnah, begitu rakaat yang kedua, iqamah yang wajib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat antum hentikan, pahala antum dituliskan sempurna, walaupun belum menyempurnakan sholatnya. Tapi bukan untuk direncanakan, besok-besok sholat sunnahnya semenit lagi sebelum qomat. Dia begitu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lumayan. Nah, itu nggak tepat. Nah, itu tidak tepat. Jadi saya kembalikan ke sini. Sunnah bertemu dengan fardu, ini sudah diketahui. Sekarang sunnah ketemu sunnah, mana yang dahulukan? Ya sunnah, ini juga sunnah ya, baik ya. Nah, lihat status sunnahnya. Ada yang muakkadah, ada yang sunnah ghair muakkadah, yang adiyah. Ada yang ditekankan, muakkadah itu sangat ditekankan. Ada yang adiyah, yang biasa. Misal, mohon maaf, bersalaman itu sunnah, sunnah adiyah dimanapun diterapkan. Tapi pasca sholat yang sangat ditekankan sunnahnya zikir. Jadi begitu antum salam, assalamualaikum, assalamualaikum, yang diutamakan zikir dulu, salamnya belakangan. Karena sunnah muakkadah bertemu dengan adiyah di sini, ghair muakkadah. Nah, dalam konteks ini, misal ini masih paham. Tapi kalau muakkadah ketemu muakkadah, mana yang dahulukan? Ini sangat ditekankan, ini sangat ditekankan. Mana yang dahulukan? Nah, maka rumusnya ambil yang maslahatnya paling banyak. Ambil yang maslahatnya paling banyak. Contoh, puasa 6 hari di bulan Syawal, sunnahnya apa? Muakkadah, sangat ditekankan. Tapi memenuhi undangan orang untuk dijamu pun sama, muakkadah, sangat ditekankan. Ada undangan makan, sedangkan kondisi antum saat puasa. Ketika antum sedang puasa, tiba-tiba diundang orang lain dan antum hadir disuguhi makanan, nah, mana yang paling penting antum pilih? Buka atau teruskan puasanya? Nah, di sini antum jangan tahan puasa, antum mesti buka. Buka. Dan di sini antum dapat pahala double. Pertama, pahala dari kesungguhan ikhtiar niat puasanya, dapat pahala, dan di sini pahala memenuhi jamuan orang lain. Ini jangan dipertahankan, antum buka di situ. Antum buka. Jelas ya? Nah, karena itu umumnya orang-orang di awal-awal bulan Syawal itu, walaupun tidak semuanya, hukum ini nggak berlaku sama. Ya, kalau antum di awal bulan Syawal dihadapkan pada kondisi ini, sedang puasa, tiba-tiba diundang buka, antum datang aja buka, makan. Ya, tapi tidak semua hukumnya sama. Jangan disimpulkan awal puasa jangan puasa, itu nggak boleh. Karena orang padang pasir dapat dari mana tamunya? Tiap hari ketemu unta, tiap hari ketemu pasir gitu kan? Nah, tidak harus dipaksakan dia kemudian mesti berbuka, tidak. Ini beda situasi. Tapi maksud saya, kalau antum dihadapkan pada situasi seperti ini, maka antum dahulukan buka, antum dapat bagian 2 kali puasa di situ. Dua kali pahala. Pahala untuk puasanya dan pahala bukanya. Salman Al-Farisi diundang oleh Abu Darda. Dua-duanya sahabat mulia. Dan dua-duanya punya kebiasaan unik.
Abu Darda ahli puasa, Salman ahli puasa. Dua-duanya sahabat Nabi saling mengerti dan dua-duanya memuliakan tamu. Antum tahu apa yang terjadi? Abu Darda ketika kedatangan Salman, maka sunnahnya dilakukan. Apa itu? Bikin makanan. Tapi Abu Darda masih puasa. Ya, Salman dihidangkan makanan. Dan Salman tahu kebiasaan Abu Darda. Maka disinilah kemudian Salman mengatakan, lihat termosnya, kata Salman, ayo kita makan sama-sama. Abu Darda menguji, saya puasa. Kata Salman, saya nggak mau makan sampai kamu makan dengan saya. Apa yang dilakukan keduanya? Dua-duanya sama-sama buka. Padahal Salman puasa, dihidangkan makanan. Ya. Dan Abu Darda puasa. Ketika Salman datang, Salman makan, Abu Darda makan. Lihat, dua sahabat Nabi, dua-duanya puasa, dua-duanya menerapkan hukum sunnah. Satu menyiapkan makanan, satu puasa buka, yang satu lagi menemani orang buka. Dua-duanya buka. Masya Allah. Itu yang paling enak ya. Baik, Ustadz Kogiana kalau kedatangan tamunya pas jam 5 sore. Baik. Ya lihat rumusnya ya, jadi disesuaikan dengan keadaan. Tapi antum juga jangan kerjai orang lain, ngundang orang puasa ya, suruh makan, begitu sedang makan, antum nggak makan, saya puasa, ya, itu nggak boleh. Itu tidak perkenankan. 3, yang terakhir. Kita bergerak untuk ke ujung talim kita. Di akhir talim kita, yang terakhir yang ketiga. Sebelum ke yang ketiga sebentar untuk akhwat. Selesai Ramadan kemudian masih memiliki utang puasa. Mana yang didahulukan? Qadha atau kemudian sunnah? Dan di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan dahulukan dulu qadhanya. Karena itu statusnya wajib hutang dengan prinsip tadi. Baik, jadi utang itu harus dilunasi, dibayar, dahulukan dulu qadha baru kemudian sunnah. Tapi ada ulama juga yang memberikan pandangan yang kedua. Mereka berpendapat boleh bagi yang khawatir kehilangan puasa sunnahnya Syawalnya karena waktunya terbatas Syawal, sedangkan qadha terbentang sampai Ramadan berikutnya, maka dia boleh mendahulukan yang Syawal dulu, kemudian setelah itu baru tunaikan yang qadha. Dalilnya diambil dari kejadian yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengqadha puasanya di bulan Sya'ban yang ketika berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Jadi ini pandangan yang mutasahilin, yang meringankan. Tapi kalau Anda tanya pendapat saya lebih memilih pendapat yang pertama di antara dua ini. Jadi dahulukan dulu qadha, kemudian puasa sunnahnya. Insya Allah di sini pahala pun Allah berikan ya kepada orang yang berniat untuk mengerjakan satu amalan, tapi karena ada yang lebih prioritas maka ini pun akan dinilai sebagai pahala kebaikan. Kenapa? Karena mohon maaf, Anda menunda ibadah wajib belum tentu Anda bisa menjamin hidup di hari selanjutnya. Ketika Anda tunda, Anda meninggal, Anda mau bayar pakai apa gitu kan? Jelas di sini ya? Baik, ketiga, amalan terakhir yang ditunjukkan di bulan Syawal tapi berlaku sampai pasca Syawal. Ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30. Quran surah 30 ayat 30. Tafsirnya, keterangan Nabi-nya ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, kalau antum punya yang bahasa Arabnya, Syarah Imam An-Nawawi jilid pertama di kitab Al-Muqaddimah, pembahasan Muqaddimah, hadis nomor ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Baik, saya bacakan ya. Baik, amalan yang ketiga, lihat kalimatnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah dirimu ke dalam ketentuan syariat din hanifa dengan lurus dan benar. Lihat amalannya. Hadapkan dirimu, maksudnya mulailah serius mengerjakan tuntunan syariat hanifa dengan lurus dan benar. Nah, ketika Anda mulai mengerjakan tuntunan syariat dengan benar ini, lihat, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan saat Allah menciptakan manusia. Tolong Anda fokus ya, karena ini tidak mudah untuk menjelaskannya. Semoga Allah berikan kemudahan. Perhatikan sini. Ini tidak mudah menguraikannya, seperti juga tidak mudah untuk menghapus tulisannya. Baik. Jangan berikan amalan yang bukan ahlinya. Lihat sini. Fokus sini.
Amalan ketiga adalah diistilahkan dengan istilah Al-Quran dengan komitmen untuk mengerjakan aturan syariat, komitmen mengerjakan aturan syariat, bukan komitmen biasa, dengan cara yang hanif. Hanif itu lurus dan benar, tidak menyimpang. Nah, ketika Anda komitmen mengerjakan tuntunan syariat, aturan syariat itu dengan lurus dan benar, itu oleh Allah disebut fitrah. Fitrah kehidupan kita. Ternyata saat kita diciptakan itu penciptaan kita, tujuan utamanya untuk menjadikan kita memenuhi aturan syariat untuk ibadah. Quran surah 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, ibadah yang benar itu kan sesuai dengan aturan syariatnya. Sekarang perhatikan, fokus. Ini disebut oleh Quran dengan fitrah. Taknya terbuka. Gini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sedangkan fitrah ini seakar dengan kata fitrun. Fitrun materinya, hasilnya disebut dengan fitrah. Akar katanya disebut dengan fatara. Sifat Allah yang memiliki sifat ini disebut dengan fatir. Sekarang perhatikan, ketika Nabi Ibrahim bertekad memenuhi tuntunan syariat, meninggalkan semua sembahan kaumnya, bahkan beliau meninggalkan matahari, meninggalkan bulan, meninggalkan segalanya untuk menuju kepada Allah, beliau menyebutkan kalimat fatara ini yang kaitannya dengan fitrah. Quran surah ke-6 ayat 79, supaya terukur dengan ini Qurannya. Quran surah ke-6 ayat 79. Perhatikan, ketika Nabi Ibrahim sudah menemukan aturan Allah yang ingin beliau kemudian ikuti dengan baik, meninggalkan semua sembahan kaumnya, meninggalkan anggapan pribadinya, lihat kalimatnya, inni wajjahtu, mulai hari ini saya akan pasrahkan diri saya hadapkan diri saya, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Fatara ini, saya akan arahkan semua, pasrahkan diri saya kepada aturan pencipta yang memiliki langit dan bumi. Lihat kalimatnya, Hanifa, saya akan kerjakan itu dengan lurus dan benar. Ada ayatnya? Quran surah ke-6 ayat 79. Ada ayatnya? Baik, fataranya disebutkan, hanifnya disebutkan. Fatara kata kerjanya, perhatikan, fitrun ini kata bendanya, materinya, fitrah ini sifatnya. Di sifat kita itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kembali kepada syariat, menunaikan tuntunan syariat. Jadi amalan yang ketiga di bulan Syawal itu, kenapa hari pertama disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitri, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, orang yang kembali ke fitri itu bukan cuma makannya baik, bukan cuma mendapatkan pakaian baik, tapi lebih daripada itu, terpenuhilah semua asas kehidupannya ini kembali kepada fitrahnya. Ini semua fitri ini didorong untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diistilahkan oleh beliau Idul Fitri bermakna Idul Fitrah. Dikembali kepada fitri itu ditunjukkan dengan bukan hanya ada perubahan dari segi penampilan dan makanan, tapi perubahan dari segi fitrahnya. Apa fitrahnya ini? Ini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Punya komitmen untuk kembali pada aturan syariat. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk kembali pada aturan syariat? Silakan Bapak Ibu cek. Aturannya saat Ramadan nggak boleh berdusta. Lisan kita bicara yang baik-baik. Begitu diajak mau marah, tahan. Kenapa nggak balas marah? Nanti nunggu maghrib. Masya Allah, nunggu maghrib tuh. Habis maghrib lupa, ya kan? Itu latihan. Dilatih, tangan bergerak pada yang baik. Nah, latihan itu tujuannya apa? Supaya saat di awal Syawal dia komitmen untuk berubah, dan perubahan itu dibawa sampai pasca Syawal. Jadi kalau ada di antara kita, kemudian, mohon maaf ya, ini baru 19 hari ini meninggalkan bulan 1 Syawal itu, meninggalkan Ramadan. Kalau sampai tanggal 19 ini aturan syariat belum maksimal pada diri kita, maka kita harus koreksi kembali. Nah sekarang aturan Qur'annya fa'aqim wajhaka lid-din. Lid-din, hadapkan dirimu pada aturan din. Apa yang dimaksud dengan din? Apa yang dimaksud dengan syariat? Islam. Dari mana taunya? Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina indallahil
Islam. Yang dimaksud di syariat ini Islam. Jadi amalan di bulan Syawal selanjutnya yang berlaku terus melewati Syawal adalah ada komitmen dari setiap muslim untuk kembali pada aturan-aturan Islam dalam kehidupannya. Apa di antaranya? Ketika ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, jawaban pertama dari Nabi SAW adalah terkait dengan amalan-amalan ritual kita. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 yang tadi Anda catat. Begitu malaikat bertanya pada Nabi SAW, lihat kalimatnya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, lihat, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lihat memaknai kata Hanif, saya komitmen tidak menjadikan Tuhan manapun selain Allah sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Ilah itu Tuhan yang layak untuk disembah. La-nya itu nafi. Jadi kalau Anda mengucapkan la, artinya Anda menafikan Tuhan yang lain. Jadi tidak boleh kemudian ada orang Islam sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia masih mengakui ada Tuhan lain selain Islam, selain Allah. Ada Tuhan lain selain Allah, ada agama lain selain Islam, itu nggak boleh. Kalau dia mengucapkan kalimat itu berarti dia sedang keluar dari nilai syahadatnya. Bermasalah syahadatnya. Jelas ya? Di mustahil ada orang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kemudian dia berkata ada agama lain selain Islam, ada Tuhan lain selain Allah, itu bermasalah. Jelas di sini? Maka ilmu untuk meningkatkan kualitas itu disebut dengan tauhid namanya. Cara mendekat kepada Allah diikat dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikuti tuntunan bagaimana Nabi menuntun kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Kalau hukum negara kita harus menghargai. Harus menghargai, ya. Artinya menghargai itu tidak boleh memaksa. Ya, ada diikat di pasal 29 ayat 1. Ya. Pasal 29 ayat 21. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Ya, maaf, ayat 2-nya. Ayat 1-nya dasar negara kita adalah apa? Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, silakan cek. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Silakan cek. Saya menghafal itu waktu SD itu. Kelas 3. Itu tahun berapa itu? Ya, setahu saya demikian. Nggak tahu kalau berubah sampai sekarang, gitu kan? Setahu saya demikian. Nah, yang paling menarik begini. Yang paling menarik, silakan kembalikan. Aturan itu jelas. Kata Quran, la ikraha fiddin. Nggak boleh paksa orang. Jadi kita nggak boleh paksa orang ikutan sholat, ikutan ibadah. Silahkan, masing-masing aja. Kita hanya boleh berdakwah dengan lembut. Kalau mau terima, silahkan. Tidak, kami nggak akan paksa. Nggak boleh. Tapi juga kita tidak diperkenankan intervensi agama orang lain dengan mengatakan semua agama sama, itu nggak boleh. Kalau semua agama sama, kenapa dia pilih itu, dia pilih ini, dan saya pilih ini? Ya, maka lakukan masing-masing, dan itu toleransi tingkat yang paling tinggi. Zero toleransi itu dalam akidah, toleransi tingkat yang paling tinggi. Paham sampai sini? Baik. Maka kalau ada orang mengatakan dia beriman, dia muslim, tapi masih mengatakan semua agama sama, itu orang sedang sakit. Kurang sehat dia, mungkin lelah itu ya. Nah, yang seperti itu jangan diikuti. Jangan diikuti. Ini satu. Yang kedua, mohon izin saya teruskan. Wa tuqimas shalah. Dia memperbaiki salatnya. Menyempurnakan salatnya, karena iqamah itu sempurna. Maka mohon maaf, coba buat perubahan pada diri kita. Kita harus punya resolusi untuk berubah. Dimulai Idul Fitri ini, coba perbaiki. Antum dilatih salat sunnah, salat tarawih, tahajud, kemudian duhanya, nggak ketinggalan saat Ramadan. Masa iya sih dari semua banyak salat itu tidak membuat salat kita berubah lebih baik pasca Ramadan? Ayo, ya, maaf. Ini bahasa Quran halus sekali, halus tapi tajam. Bahkan ada orang sholat masih belum tahu, belum paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Mau sampai kapan? Antum rukuk nggak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang diucapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Karena dari itu kita belajarlah. Hari ini kita ambil takbir, pahami isinya, kemudian maknanya apa. Jadi begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya, pikirannya kemudian menerjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hatinya meresapi, saya berikan Kau yang Maha Besar ya Allah, tapi saya masih merasa besar dalam hidup, kadang-kadang sombong pada orang lain. Ya Allah, jangan wafatkan saya dalam keadaan sombong ya Allah. Jangan wafatkan saya dalam keadaan merasa besar ya Allah. Anda baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya, kemudian setelah itu Anda pahami artinya. Begitu Anda takbir baca doa itu, rasakan dosa apa yang Anda bawa sampai pengen minta diampuni. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau saya salat sekarang membawa kesalahan dosa ya Allah, dan mungkin waktunya saya wafat sekarang, mohon ya Allah, ampuni saya, jauhkan saya dan kesalahan saya. Jangan dibuka lagi sampai kiamat ya Allah. Seperti timur dan barat tidak pernah dipertemukan keduanya. Anda tangisi dan sebagainya. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu saking khusyunya, pahamnya bacaan salat, baru takbir begini aja, tangannya sudah bergetar. Takut ketika salat membawa benih kesombongan dalam dirinya, itu bergetar begini.
Sama mirip Pak, kalau subuh di puncak buat getar juga. Ya. Zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ya, sekiranya itu untuk ukuran kita. Jadi coba dicek lagi, ini hari ke-20 di bulan Syawal. Apakah kita sudah ada perubahan? Apakah sudah berbagi dalam kebaikan? Dan saya simpulkan di akhir untuk penekanan, mohon maaf, urusan ibadah masing-masing. Tapi kalau urusan untuk bersedekah, berbagi, itu lintas akidah. Saya ingatkannya, lintas akidah. Jadi kalau urusan untuk infak, berbagi, memberikan kepada yang lain, mohon jangan dibatasi orang Islam saja. Ya, mau bagi-bagi kue, kok saya nggak kebagian Bu? Ibu kan bukan Islam, nggak boleh. Ya, Anda bagikan. Karena lihat, semua hadis Nabi tentang pemberian tidak mengikat dengan akidah. Umumnya tidak mengikat dengan akidah. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak masakan dan baunya sampai pada tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun cuma kuahnya. Oh, Masya Allah. Itu maksud hadisnya kalau ibu masak kuahnya saja. Itu maksudnya. Ya, supaya dia tidak suudzon kepada Anda. Oh, dia masak opor, kok nggak bagi-bagi padahal cuma kuahnya. Ya, tapi kalau Anda masak dengan opornya, ya bagikan porsi yang sesuai. Tapi mohon maaf, hadis itu tidak pernah menyebutkan kalau tetangga Anda Muslim, tidak. Anda mungkin tinggal di sini, tetangga Anda mungkin ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, bagi dia. Berikan makanan. Begitu Anda antarkan, Masya Allah, ibu kok baik banget ya. Oh, bukan baik, ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Ini karena Nabi saya yang minta. Terus kalau Nabinya nggak minta bagaimana Bu? Tidak, Nabi tidak mungkin begitu. Pasti berikan kebaikan. Besoknya dia tanya, mungkin masuk Islam. Anda niatkan, ini bagian dari hidayah. Ya, bahkan lebih dalam lagi, saya tadi sampaikan di live school, di beberapa tempat saya sampaikan, bahkan Anda punya pohon pun, mungkin ada pohon-pohon, ada buahnya, ke tetangga Anda walaupun non-muslim. Itu kalau buahnya sampai ke tetangga Anda, hukumnya hakun mushtarak, hak bersama. Usahakan sebelum lisannya keluar minta izin, Anda sampaikan. Jadi begitu buahnya berbuah, Anda sampaikan, Pak, Bu, mohon maaf, kenapa? Itu kalau nanti buahnya tumbuh, berbuah dan sudah matang, gak usah minta izin, petik aja, ambil. Oh, saya mencuri dong. Tidak, ibu sudah ngambil, itu hak kita bersama. Dari mana ketentuannya? Itu Nabi saya yang sampaikan. Quran yang berikan aturannya. Boleh saya lihat, tunjukkan. Dia belajar, mungkin masuk Islam. Masuk Islam. Ya, besoknya ayam Anda masuk ke tempat dia. Luar biasa lah. Baik, saya cukupkan sampai di situ deh, nggak saya teruskan. Bismillah, kita berikan waktu supaya ada persiapan nanti ke asar. Jadi 5-10 menit ke depan ya. Ustaz, bolehkah niat puasa sunnah Senin Kamis disatukan dengan niat puasa Syawal? Masya Allah, nggak mau rugi ya. Baik. Saya lakukan satu kaidahnya. Ada ulama yang membolehkan menyatukan. Ada yang membolehkan, silahkan disatukan dalam satu bagian. Tapi juga ada yang memisahkan karena satu niat untuk satu amalan. Tapi ingat, ketika Anda berpindah pada amalan yang lebih tinggi, maka amalan rendah itu akan ikut pahalanya. Misal, amalan rendah ke yang lebih tinggi misal. Amalan rendah itu kalau setiap saat bisa dilakukan, misal Senin Kamis, setiap Senin dengan Kamis. Begitu Anda puasa Senin Kamis, Anda mendapati puasa Syawal misalnya. Ya, berkaitan dengan puasa Seninnya, Anda niatkan Syawalnya, itu Seninnya otomatis dituliskan pahalanya. Karena kebiasaan Anda sudah mengerjakan itu. Nah, rumusnya pindahkan amalan yang rendah, pindah ke yang tinggi. Begitu mengerjakan di yang tinggi di satu yang bersamaan, maka amalan yang biasanya yang rendah sudah dituliskan pahalanya. Jangankan yang ini, Anda puasa Senin Kamis misal. Terus Anda pindah ke puasa Daud. Puasa Daud. Ya, jadi ketika Anda puasa Daud, misal Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis. Anda biasa puasa Senin Kamis. Nah, Kamisnya nggak usah puasa. Nggak usah puasa. Ingat, puasa Senin, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jangan Kamis Anda puasa lagi. Karena Daud itu puasa sehari, puasa tidak. Sehari lagi tidak. Nah, Anda kalau sudah pindah Senin Kamis, berpindah ke puasa Daud, kebiasaan Senin Kamisnya itu sudah tercover di puasa Daudnya. Jadi walaupun puasa Kamisnya Anda tidak puasa, nah Anda sudah dihitung berpuasa karena kebiasaan Anda sebelumnya. Hadisnya yang tadi di Al-Bukhari, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman shahihan." Jelas ya? Di Anda nggak usah menyatukan dua niat bersamaan. Kalau ibu sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Syawal di hari itu puasanya diberikan seketika. Yang paling hebat, Anda biasa puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, tiba-tiba puasa Syawalnya Anda kerjakan di hari itu. Hari Senin, pada hari itu ada puasa biasa Anda Senin, ada Ayyamul Bidnya, kemudian Anda puasa Syawalnya. Itu 3 puasa pahala dituliskan seketika.
Mana yang lebih utama, mendengar murattal atau kajian? Bergantung kebutuhannya. Kalau dari tingkat keutamaannya, kajian lebih utama. Karena kajian itu memberikan pemahaman ilmu. Sedangkan ilmu hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan sholat, kalau ada sholat sunnah dengan ada thalabul ilmi, itu thalabul ilmi lebih tinggi nilainya dibandingkan sholat sunnah. Lebih tinggi. Nah, mendengarkan murattal, kalau sekedar Anda mendengarkan dengan memahami isinya, itu lebih penting memahami isinya. Saya beri contoh begini misalnya. Kalau ibu mendengar murattal ada pahalanya enggak? Halo? Kalau tidak tahu katakan Allah alam, gitu. Baik. Kalau baca murattal ada pahalanya. Baca murattal ada. Setiap hurufnya berapa? 10 kebaikan. Lihat, baca ada pahala ketika baca 10 kebaikan. Kalau Anda cuma mendengar saja dapat pahala dari situ, pahala mendengarkannya. Ya. Ada 2 ayat di sini yang paling menarik. Satu Quran surah ke-8 ayat kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ada orang kalau dia mendengar bacaan-bacaan Quran bertambah keimanannya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mendengar murattal Quran ada getaran pada imannya, nah itu melahirkan pahala lebih dibanding dia. Ya, pahala lebih. Ada yang kedua, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran kepada Anda, maka simak dan dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi orang yang mendengarkan bacaan Quran mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Anda mendengar murattal Quran, rahmat Allah diturunkan kepada Anda. Tapi Anda mendengar taklim, Anda mendapatkan 4 yang diberikan oleh Allah lewat lisan Nabi yang tidak diberikan kepada selainnya. Apa itu yang 4? Di hadis Muslim nomor hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Enggak pernah orang kumpul di satu tempat di rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Dia kemudian bertilawah Al-Qur'an wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Kemudian mereka membahas itu, berdiskusi, taklim dalam konteks kita. Illa, kecuali diberikan 4 hal. Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan menaungkan rahmatnya bagi orang itu. Anda mendengar bacaan murattal Quran, rahmat Allah diturunkan. Anda ikut kajian, ikut taklim, rahmat Allah dinaungkan pada Anda. Lihat sini. Apa bedanya naungan dengan turun? Perhatikan, ini satu tempat. Rahmat Allah turun. Kalau turun itu kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini kan? Halo? Baik ya? Ini kalau masuk di sini yang lain kan nggak kena kan? Tapi kalau dinaungi itu kan semuanya kena. Perhatikan, Anda mendengar bacaan Quran, rahmat Allah turun pada Anda yang di sana belum tentu dapat. Tapi kalau taklim, rahmat Allah dinaungkan, semua kena naungan. Satu. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan sakinah, ketenangan pada jiwa orang yang belajar. Ketenangan. Orang Anda mendengar bacaan Quran, iman Anda meningkat. Ada getaran pada jiwa. Tapi kalau Anda mendengarkan bacaan-bacaan dari taklim, dari pelajaran, bukan cuma meningkat iman, tapi ada ketenangan dalam diri Anda. Ini hadis kata para ulama menunjukkan 2 hal. Satu, faidah taklim mendapatkan kelebihan lebih. Yang kedua, memberikan gambaran taklim yang benar. Taklim yang benar itu berdampak pada ketenangan jiwa. Jadi kalau Anda belajar dimanapun tidak membuat hati Anda tenang, jauh dari Allah, berarti taklim Anda belum sempurna. Tinggalkan, cari yang lebih baik. Termasuk dengan saya, kalau saya tidak memberikan materi yang bisa menenangkan jiwa Anda, mendekatkan Anda kepada Allah, tinggalkan saya, cari guru lain. Cari guru lain. Saya tidak akan katakan harus ikut dengan saya, tidak. Cari guru lain, ambil faidahnya dan dekatkan diri Anda dengan Allah. Yang ketiga, wahafathumul malaika. Orang yang ikut taklim itu dikerumuni oleh malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai taklimnya di sekitar makhluk yang ada di sekitarannya. Anda bayangkan, Anda mendengar murattal Quran cuma mendapatkan 1, rahmat Allah. Tambahan bonusnya getaran jiwa. Tapi kalau Anda ikut kemudian taklim, pengajian dan sebagainya, dan sifat pengajiannya benar, maka 4 diberikan, 1 banding 4. 1 banding 4. Ya, apalagi dalam bacaan kemudian taklimnya itu disinggung tentang ayat-ayat Allah, dibacakan juga, pahalanya ada, plus lagi dengan yang lainnya dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Baik. Ya, ada kemuliaannya walaupun mungkin tidak sama dengan yang datang. Ya, yang di YouTube ada, Masya Allah, Anda jauh masih mau mendengar, ada orang dekat nggak mau datang. Ya, itu luar biasa gitu kan? Ada pahalanya. Ada pahalanya, pahala dia dari belajar, ada perubahannya, ada materi dia catat, dia pelajari, itu pahala besar sekali. Ada pahala besar sekali, walaupun dia tidak hadir ke tempatnya. Ya, ada pahalanya. Jadi pertama, pahala dari pelajaran dia, pahala dari penyimakan dia, pahala tekad dia berubah, pahala setiap dia menulis, pahala dia mengamalkan. Ada banyak sekali. Ya kan kaidah fikihnya begitu. Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Ya kan? Sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu, maka itu menjadi hal yang melekat pada dirinya. Saya nggak bisa datang, tapi saya punya perangkat ini, saya kerjakan lewat itu.
Atau mala yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Saya nggak bisa datang, tapi saya bisa simak dari sebagian tayangannya. Boleh, silakan. Itu ada pahalanya untuk kita semua. Ada pahalanya insya Allah. Tapi kalau Anda masih bisa hadir dan bisa Anda jangkau, maka pahalanya lebih banyak lagi. Ada di Ibnu Majah nomor hadis 233. Riwayatnya dari Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, satu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, bersiap-siap menempuh jalan untuk belajar sampai datang ke tempat tujuan, setiap langkahnya akan dihitung kata Nabi untuk meringankan langkahnya ke surga saat di akhirat. Yang kedua, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talabil ilmi. Dan para malaikat kalau Anda tahu, sejak Anda berangkat dari tempat Anda tinggal itu membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepada Anda sampai Anda pulang lagi. Ya, hanya dijadikan gaib, tidak tampak pada pandangan kita oleh Allah supaya kita nggak khawatir. Kalau ditampakkan malaikatnya begini, Anda nggak akan berangkat tuh. Anda di rumah aja. Kenapa? Ada malaikat. Masya Allah. Baik ya. Baik, itu belum selesai. Dan kemudian yang ketiga, seluruh penghuni langit dan bumi sampai hatal hitan allati fil bihar, sampai paus-paus hiu-hiu yang ada di lautan, yastaghfirun li talibil ilmi, memohonkan ampunan kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Jadi saat kita belajar ini, Anda jangan kira ya semua ahli langit dan bumi yang beriman kepada Allah, bahkan hewan-hewan itu memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Tapi bukan yang biasa yang mau merubah dirinya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pelajaran-pelajaran yang menjauhkan Anda dari Allah. Hati-hati. Anda ngaji, tapi dalam pelajaran itu Anda diminta menjauh dari Allah. Semua agama sama, kita mesti menyamakan. Nah, itu bukan, itu nggak ada manfaatnya. Ada keburukan di situ. Paham ya? Baik. Makanya hasil orang taklim benar itu dengan yang tidak benar itu lain. Kalau orang taklimnya benar walaupun banyak macet, nggak ada begitu pulang halangin ambulan misalnya, itu nggak ada. Ya, pasti baiklah, semuanya baik. Jadi saya tidak ingin ada orang-orang yang belajar kemudian, apalagi belajar dengan kita sama-sama menyakiti orang lain. Tidak boleh ada. Tidak boleh ya. Jadi walaupun Anda parkir nanti berikan kesempatan supaya berangkat dengan baik dan sebagainya. Ada yang mencela, balas dengan kebaikan. Ya, jangan diolok-olok. Yang salah itu perbuatannya bukan orangnya. Ya, Anda tahu Firaun? Tahu, kita dengar di Quran disebutkan namanya Firaun, zalimnya luar biasa. Tapi pernahkah Allah menyebutkan nama aslinya? Tidak. Inisialnya aja. Firaun kan dari Faraoh, raja Mesir. Gak pernah disebutkan namanya. Karena yang salah bukan namanya, yang salah perilakunya. Antum lihat Firaun jahatnya luar biasa. Begitu dikoreksi, kesalahannya dikoreksi. Namanya nggak disebutkan, nama aslinya. Ada orang tidak sejahat Firaun, tapi antum celah namanya luar biasa. Digunjingkan, dibully habis-habisan. Antum tuh mau bully orang atau mau memperbaiki kesalahan orang? Itu harus dilihat lagi gitu kan. Coba cek kembali. Nanti begitu sudah selesai minta maaf, materai 6.000 dan sebagainya. Kan nggak jelas seperti itu. Untuk apa gitu kan? Untuk apa? Apakah boleh membaca Al-Quran tafsir tanpa wudhu? Taib. Dalam konteks ini, Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kalau punya kitabnya yang asli warna kuning, terbitan Darun Nafais, halaman 34. Ya, ada di posisi paling kiri di pertengahan paragraf kedua, baris pertama. Ittafaqal ulama, semua ulama sepakat. Ingat, semua ulama sepakat. Lihat. Dalam konteks orang yang tidak punya wudhu, itu masih dibolehkan untuk menyentuh. Ya, menyentuh misalnya mushaf atau ingin membaca, walaupun itu bukan yang utama. Walaupun bukan yang utama. Di utamanya Anda punya wudhu. Jelas ya? Tapi kalau haid itu beda. Ya, ala annal haid, bahwa orang perempuan yang tengah haid itu kalau untuk nyentuh boleh, mushaf boleh, tapi untuk baca itu yang tidak diperkenankan. Jelas ya? Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang paling rajih dari jumhur ulama, yang paling rajih untuk perempuan yang haid untuk baca Quran itu tidak diperkenankan. Karena kalamullah itu suci, keadaan dirinya belum suci. Tapi kalau dia mau mendengarkan tafsir itu boleh, baca tafsirnya, ya, baca tajwidnya boleh. Kalau baca Qurannya tidak, dia menunggu sampai sucinya. Makanya saya sarankan pada perempuan-perempuan, ibu yang dalam keadaan belum suci, ibu misalnya, maaf, bisa atur waktu. Saat suci ibu baca Qurannya, saat dalam keadaan sedang haid ibu baca tafsirnya, tajwidnya dan sebagainya, fikihnya, itu masya Allah. Dan berita baiknya, ketika ibu beramal dalam keadaan sucinya, kemudian saat sedang tidak suci amal itu nggak dikerjakan, itu otomatis pahalanya tetap mengalir, Bu. Anda baca Quran satu hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, kitabullah, dapat 10 kebaikan. Ibu baca saat suci. Begitu saat haid, ibu nggak baca, ibu baca tafsirnya. Itu pahala kebiasaan ibu baca Al-Quran dituliskan seketika, sempurna pahalanya. Dituliskan. Setiap yang biasa dalam keadaan sucinya. Itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih.
Baik, ibu ambil contoh. Para ulama di sini berhukum ketat bu ya. Kalau ibu contohkan jangan mengambil dari ayat-ayat Qur'annya. Atau ada yang kedua memberikan solusi, tidak diniatkan untuk membacakannya, tapi diniatkan untuk mengajarkannya, bukan dalam konteks membaca. Ada yang ngambil jalan tengah itu. Baik ya. Allah Taala adam bisawab. Sebentar ya, saya bacakan di sini supaya teratur bacanya. Ya, nanti ibu angkat, sana angkat, sana angkat, sana angkat. Saya pulang. Bismillah. Bagaimana kalau di sini tanpa jilbab ya? Teruskan tanpa jilbab. Tidak ada aturan yang mengatur itu, tapi kalau dalam adab itu yang sempurna dibacakan dalam keadaan yang baik. Ya, yang perempuan berwudu dulu dan kenakan jilbab yang baik, menghadap ke arah kiblat. Itu adabnya ada. Kitab Imam An-Nawawi itu bagus sekali mengaturnya. Sehingga ketika kata para ulama itu begini, rasakan ketika membaca Quran seperti benar-benar Anda membaca kalamullah, firman Allah. Rasakan Allah melihat kita. Apakah Bapak Ibu nggak senang dilihat Allah dalam keadaan yang terbaik? Yang terbaik. Dilihat manusia dandan gitu kan? Kenapa dilihat Allah dalam keadaan yang biasa-biasa saja? Paham ya? Jadi kalaupun ada kebolehannya, tapi yang utama dalam penampilan terbaiknya. Itu poinnya. Apakah boleh sholat tahajud setengah jam sebelum subuh? Boleh. Boleh. Setengah jam sebelum subuh boleh. Yang tidak boleh itu setengah jam setelah sholat subuh. Nah itu tidak boleh. Oke. Baik, cukup dulu ya. Kami harus segera kembali.